Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proses pembuatan margarin. Sebelumnya, perkenalkan saya Novaldi Fitra. Saya Ibu Doni. Saya Syah Untari. Dan saya Fauzi Ahmad Zulfikar. Baik, mengenai tujuan praktikum, yang pertama mempelajari proses pembuatan margarin, yang kedua mengetahui metode analisa kualitatif pada margarin. Untuk tinjauan pustaka, margarin adalah produk makanan berbentuk emulsi, baik semi padat maupun padat yang dibuat dari lemak makan dan atau minyak makan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, intensifikasi, dan telah melalui proses pemurnian sebagai bahan utama serta mengandung air dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Pada awalnya, pembuatan margarin dimaksudkan untuk menggantikan mentega atau butter dari bahan hewani dengan ciri-ciri yaitu penampakan, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega dengan titik beku yang tinggi atau di atas suhu kamar dan titik cair sekitar suhu badan. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius, margarin mempunyai sifat plastis atau semi padat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengoles makanan. Untuk alat dan bahan selama proses praktikum, untuk alat yang pertama wajan penggorengan, yang kedua spatula, yang ketiga kompor, yang keempat mangkok kecil, yang kelima mangkok stainless, keenam sendok, 7 mixer, 8 gelas ukur, 9 neraca digital. Adapun bahan yang digunakan yaitu 50 gram minyak sawit, 50 gram minyak canola atau minyak sayur, yang ketiga 75 gram minyak VCO, yang keempat 2 sendok makan susu, yang kelima 1 sendok makan garam, yang keenam 1 sendok makan turmeric. Lalu adapun skema kerja pada proses pembuatan margarin, yang pertama campurkan minyak sawit, minyak canola, minyak VCO, lalu panaskan sampai suhu 80 derajat Celcius selama 2,5 menit. Lalu lakukan pendinginan 1 jam, tambahkan garam, susu, turmeric, dan mixing kembali, dan lakukan pendinginan selama 2 jam di dalam kulkas atau freezer. Baik, selanjutnya hasil yang didapatkan pada pembuatan margarin. Yang pertama itu warnanya berwarna kuning, tekstur margarin itu kasar, dan aroma margarin itu tengi. Sedangkan hasil analisa margarin, kadar air margarin didapatkan sebesar 8,76%. Kadar FFA margarin didapatkan sebesar 1,66%. Dan waktu leleh margarin itu 35,20 menit. Dapat dibahas dari praktikum tersebut. Dari hasil analisa kadar air, diketahui bahwa kadar air margarin adalah 8,76%. Ini cukup tinggi untuk margarin komersial. Kadar air yang tinggi dalam margarin dapat mempengaruhi tekstur dan stabilitas emulsi, serta mempermudah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mempercepat kerusakan. Idealnya, kadar air dalam margarin harus lebih rendah, sekitar 15% atau kurang, tergantung pada jenis margarin yang diproduksi. Kadar air yang tinggi bisa menjadi indikator kurangnya proses pengeringan atau pengolahan yang tepat. Lanjutan dari pembahasan, selain itu, kadar FFA pada margarin tercatat 1,66%, yang melebihi standar kualitas untuk margarin komersial. SNI 7381 tahun 2008 menetapkan bahwa kadar FFA pada margarin tidak boleh melebihi dari 0,5% untuk menjaga kualitas dan kestabilannya. Kadar FFA yang tinggi menunjukkan adanya proses hidrolisis yang tidak sempurna atau adanya penurunan kualitas lemak yang bisa mengarah pada rasa atau aroma yang lebih tajam dan cenderung kurang enak. FFA yang tinggi juga dapat mempercepat terjadinya oksidasi lemak, berkontribusi pada aroma tengik. Waktu leleh yang tercatat pada margarin ini adalah 35,20 menit, yang relatif panjang. Waktu leleh yang lama menunjukkan bahwa margarin tersebut memiliki titik leleh yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa margarin mengandung lebih banyak lemak jenuh atau
telah mengalami proses hidrogenasi. Meskipun waktu leleh yang panjang tidak selalu buruk pada margarin dengan kualitas rendah, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa emulsifikasi tidak tercapai dengan sempurna, menyebabkan lemak lebih sulit untuk mencair atau menyatu dengan bahan lainnya. Margarin dengan tekstur kasar menunjukkan bahwa emulsi dalam margarin tersebut mungkin tidak terbentuk dengan sempurna. Proses pembuatan margarin yang kurang baik atau kurang optimal dalam pengolahan dapat menyebabkan terjadinya kristalisasi lemak yang lebih besar, menghasilkan tekstur yang tidak halus. Tekstur kasar ini juga bisa berpengaruh pada persepsi rasa dan aroma margarin, membuatnya terasa lebih berminyak dan kurang lembut saat digunakan. Selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu yang pertama, proses pembuatan margarin dilakukan dengan cara percampuran, pemanasan, dan pendinginan. Yang kedua, dari hasil analisa kadar air diketahui bahwa kadar air margarin adalah 8,76% yang cukup tinggi untuk margarin komersial. Yang ketiga yaitu kadar free fatty acid atau FFA pada margarin ini yang didapat tercatat 1,66%. Yang melebihi standar kualitas untuk margarin komersial. SNI ini menetapkan bahwa kadar FFA pada margarin tidak boleh lebih dari 0,5% untuk menjaga kualitas dan kestabilannya. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang dapat teman-teman lihat pada slide ini. Dan sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.